Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Satrio Mandraguna, Ulfa Ratnasari, Yuwana Maitriana, dan Anissa akan menjelaskan materi tentang analisis audit pembiayaan perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Rahman Arifin. Simak videonya baik-baik, oke? Baik, kali ini kami akan membahas masalah analisis audit pembiayaan perbankan syariah dalam memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan saya sendiri yaitu Anissa dan 3 rekan saya lainnya yaitu Satrio Mandraguna, Ulfa Ratnasari, dan juga Yuwana Maitriana. Baiklah, pertama saya akan membahas masalah pembiayaan, yaitu pertama pengertian pembiayaan. Jadi pembiayaan ini secara luas yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, yaitu seperti bank syariah kepada nasabah, dan juga dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 12. Di dalam sana dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjawabkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil. Dari pengertian yang sudah kita bahas ada mengenai pembiayaan, maka dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan ini melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak yang menerima pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pembiayaan. Sudah kita jelaskan bahwa dari pengertian tadi mengenai pembiayaan ini dikatakan bahwa pembiayaan ini diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini benar-benar diyakini akan dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan juga syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Itu ada unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan. Itu yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan si pembeli pembiayaan bahwa prestasi yang diberikan prestasi yang baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu ini merupakan suatu masa yang memisahkan representasi dengan pengembaliannya yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu track of rights. Ini merupakan suatu tingkat risiko yang timbul sebagai akibat adanya jangka waktu yang diterima kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu prestasi. Prestasi ini yaitu objek pembiayaan yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun dalam ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi pembiayaan yang menyangkut uang sering disampaikan dalam konteks pembiayaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Pengawasan pembiayaan. Menurut Murjono adalah pengawasan pembiayaan atau kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan atau yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar. D. Saran dan tujuan pembiayaan. Menurut Jokam, tujuan pengawasan pembiayaan adalah A. Sistem dan prosedur, B. Meminimalisir deviasi, C. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan terlaksana dengan baik, D. Dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan bank. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan di bagian E, teknik pengawasan pembiayaan. Yang mana teknik pengawasan pembiayaan dalam suatu bank mempunyai arti
sebagai pendekatan yang dipakai bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan bank itu, baik bersifat pasif maupun bersifat aktif. Nah, terus di bagian F, aktivitas pembiayaan bank syariah, yang mana aktivitas pembiayaan menjadi salah satu kegiatan operasional yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan audit perbankan syariah. Nah, selain itu juga krusial karena risiko pembiayaan yang dapat merugikan perbankan. Aktivitas pembiayaan bank syariah ini juga menawarkan produk dan jasa bagi nasabah yang berkaitan dengan dana, sewa menyewa, membeli kendaraan, maupun kegiatan bisnis nasabah. Baik, selanjutnya yang di bagian G, audit internal bank syariah. Nah, menurut Mulyadi 2014, bank harus memiliki sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan bank sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku. Nah, audit internal bank syariah ini bertujuan sebagai langkah preventif penyalahgunaan wewenang dan pembiayaan yang tidak sehat. Nah, perlu kalian tahu, salah satu organisasi audit internal ini ialah Satuan Kerja Audit Intern, bisa juga disebut SKAI.